Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Fiska dengan NIM 141191008. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian selanjutnya, perlindungan konsumen, pengertiannya secara umum juga dijelaskan yaitu perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contohnya, yaitu para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dan sekiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Martinus. Baik, saya Martin Selina. Saya akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh teman saya, Audi Fiska. Ada beberapa ketentuan-ketentuan umum dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang kedua, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaku usaha adalah setiap orang, persorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang hukum. Yang keempat, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kelima ada jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Yang keenam adalah promosi. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Yang ketujuh, impor. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah. Yang kedelapan, impor jasa. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kesembilan adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Yang ke-10 ada klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dan yang ke-11 adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Yang ke-12, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, ke-13, Menteri. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi barang perdagangan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Catherine Lintin. Perkenalkan, nama saya Catherine Lintin. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Audi Fiska, yaitu tujuan perlindungan hukum. Dalam huruf D, dari dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini,
Maka perlindungan konsumen bertujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa dan menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Saputra. Saya di sini ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Catherine Lintin, yaitu asas dan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di samping itu, perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan 5 asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi ataupun spiritual. Yang keempat, asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian serta pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsikan atau digunakan. Yang kelima atau yang terakhir, asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Terima kasih.